Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Pada masa Muawiyah I, terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad bin Qasim yang saat itu usia 17 tahun untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik, serta itu ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1206 Masehi, berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Pada tanggal 21 April tahun 1526 Masehi, terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi berjumlah 100.000 orang kekuatan dibandingkan dengan 1.000 pasukan gajah. Sedangkan tentara Babur hanya berjumlah 25.000 tentara saja. Ibrahim Lodi beserta pasukannya lebih kecil jumlahnya. Barangkali karena keperkasaan yang diwarisi leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta dengan pasukannya menegakkan pemerintahan di kota Delhi. Maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526. Para penguasa kerajaan Mughal di India. Yang pertama adalah Babur, pendirinya. Pada tahun yang dipimpin pada tahun 1526 sampai 1530. Kemudian Raja Humayun yang memerintah tahun 1530 sampai 1540 dan 1556. Kemudian raja yang ketiga adalah Akbar 1556 sampai 1605. Kemudian raja yang keempat yakni Jehangir yang memerintah pada tahun 1605 sampai dengan 1627 Masehi. Yang kelima adalah Sultan Shah Jahan pada tahun 1627 hingga 1658 Masehi. Yang keenam yakni Sultan Aurangzeb atau Alamgir yang memerintah pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh yakni pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai tahun 1858, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis.
Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah, Azimus Shah, kemudian Faruk Shah, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Al-Azmir II, Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah II. Proses kemunduran kerajaan Mughal di India. Yang kita ketahui bahwa sepeninggalan Raja Aurangzeb ini raja-raja setelahnya itu lemah. Jadi banyak pemberontakan yang tidak bisa diatasi oleh raja-raja setelahnya. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb. Sebelumnya menjadi penguasa di Kabul, putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah. Ia menganut aliran Syiah pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 5 tahun. Ia dihadapkan pada perlawanan Sikh sebagai akibat dari tindakan ayahnya. Ia juga dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Setelah Bahadur Shah meninggal, dalam jangka waktu yang cukup lama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bahadur Shah digantikan oleh anaknya Azimus Shah, akan tetapi pemerintahnya ditentang oleh Zulfikar Khan. Pada Azad Khan, wazir Aurangzeb, Azimus Shah meninggal pada tahun 1712 Masehi dan diganti oleh putranya Jihandar Shah yang mendapat tantangan dari Fakhrurshiyar, adiknya sendiri. Jihandar Shah dapat disingkirkan oleh Fakhrurshiyar pada tahun 1713. Fakhrurshiyar berkuasa pada tahun 1719 dengan dukungan kelompok Sayyid, tapi tewas di tangan para pendukungnya sendiri. Sebagai gantinya diangkat Muhammad Shah Ashifar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil melenyapkan kekuasaan Safawi di Persia. Keinginan Nadir Shah untuk menundukkan kerajaan-kerajaan Mughal, terutama karena menurutnya kerajaan ini banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afghanistan di Persia. Oleh karena itu, pada tahun 1739, Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk pada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi setelah ia bersedia memberi hadiah yang sangat banyak kepada Nadir Shah. Kerajaan Mughal baru dapat melakukan restorasi kembali, terutama setelah jabatan wazir dipegang Khilij Khan yang bergelar Nizam al-Mulk. Kemudian dengan rentetan-rentetan masalah-masalah tersebut, maka mundurlah kerajaan Mughal, hancurlah kerajaan Mughal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.